Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dince. Iya, ya, aduh, ini merupakan tahapan kita nih Pak, berkaitan dengan nanti kita akan observasi nih Pak, observasi Ibu. ya. Jadi sekarang kita pra-observasi dulu. Boleh. Nah, kira-kira Pak, untuk pembelajaran yang akan Bapak tampilkan nanti, yang Bapak pandu nanti adalah apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Dalam pembelajaran PKWU, Bu, yang sekarang ini kami mengambil mengenai kerajinan. Jadi di sini tahap untuk hari ini nanti siang ya, Bu Dince. Iya. Siswa ini harus mampu mempromosikan sebuah produk. Jadi produk yang mana? Produk yang telah dibikin sebelum-sebelumnya. Jadi peserta didik harus mampu mempromosikan produk tersebut. Berarti nanti siswa ini diminta untuk mempromosikan. Iya. Mungkin dengan cara apa Pak? Yang bisa? Nah, di sini berbagai cara. Siswa itu ada yang secara langsung mempromosikan sales, atau dia lebih tertarik pakai Canva ataupun membuat video video untuk promosi. Oh gitu ya Pak ya. Berarti nanti siswa akan menghasilkan satu video menggunakan Canva ataupun secara langsung untuk mempromosikan. Oke Pak. Nah, kira-kira Pak, area pengembangan apa yang hendak dicapai untuk pembelajaran ini? Peserta didik ini diharapkan mampu mendeskripsikan barangnya tersebut, produknya tersebut. Berharap anak-anak ini memang pede, Bu, untuk menjualkan produk-produknya yang telah dibikin. Jadi siswa ini memang harus mampu mendeskripsikan produk-produknya tersebut dengan cara diskusi berkelompok gitu. Jadi nanti ada masukan dari yang lain ataupun tambahan dari yang lain sebagai perbaikannya. Oh gitu ya. Berarti nanti dia harus bisa untuk sendiri mempromosikan barangnya ya. Itu pengembangan dengan menggali kemampuan berbicara mereka ya Pak ya, untuk bagaimana menghasilkan suatu promosi, satu produk untuk bisa dijual. Gitu. Oke. Nah, strategi apa yang kira-kira akan Bapak siapkan nanti? Untuk siswa ini, strategi yang perlu diterapkan yang pertama adalah secara berkelompok terlebih dahulu, Bu Dince. Di mana dalam kelompoknya itu mereka berperan aktif untuk menyelesaikan produknya, kemudian mempromosikan produknya. Sebelumnya itu tujuan pembelajarannya itu dia membuat proposal terlebih dahulu, menghitung berapa BEP dan segala macamnya. Jadi pada sekarang adalah untuk menjualkan barang tersebut, produk-produk yang telah dibikin sebelumnya. Boleh anak ini menggunakan video, juga boleh menggunakan Canva, juga boleh secara langsung ataupun hal lain yang mereka inginkan sebenarnya. Cuman saya setelah mempersiapkan modul baru 3 itu. Nanti dilihat saja anak itu mau, Pak, saya mau yang seperti ini, boleh. Sesuai dengan kemauannya dan di mana potensi dirinya saja. Terkadang ada siswa yang hanya mampu dia mencantumkan di sebuah kertas ataupun di Canva. Tapi ada siswa yang secara langsung mempromosikan karena dia paling hobi seperti itu. Cuman ada juga siswa yang dianya hobinya mengambil sebuah video saja, hasilnya begitu menarik. Jadi kita harap ini bisa berdiferensiasi untuk menilai itu. Jadi secara berdiferensiasi ya Pak ya. Berarti secara proses juga, kemudian secara produk juga. Diferensiasinya berarti. Wah, ini saya jadi penasaran nih Pak, kira-kira pembelajaran seperti apa nih di kelas nantinya? Yang juga saya tertarik nih dengan promosi produk gitu, karena biasanya saya kan kita lihat ini cuma di iklan-iklan ya. Bagaimana seorang membuat suatu iklan sehingga kita tertarik untuk membeli gitu loh. Iya, contohnya aja Bu Dince, contoh lah minuman Yakult gitu. Pasti kalau orang pasti ingat minum Yakult tiap hari gitu. Jadi berharap anak-anak ini mampu juga menghasilkan untuk menarik konsumen. Kalau teringat produk itu mereka langsung ingat karena iklan yang masuk ke konsumen, jadi mereka ingat produk yang anak-anak kita bikin ini. Jadi itu produknya apa yang akan dipromosikan nih Pak? Penasaran saya nih. Ini sebuah kerajinan, Bu, yang sebenarnya kerajinannya ini hanya dari alam, dari batu, dari kayu, lumut, burung kelapa, bahkan dari bambu. Sebenarnya membuat rumah pohon yang bisa untuk di dalam akuarium. Oh, di dalam akuarium. Iya. Oh, gitu ya Pak. Ini menarik juga nih. Jadi bisa jadi hiasan ya. Jadi hiasan, Bu. Iya.
Oke Pak, berarti saya tunggu ya Pak ya. Iya, Untuk pelajaran ini dan saya penasaran juga nih. Boleh, Bu, Ada boleh. kata-kata yang lain nanti dengan promosi produknya juga saya belajar Iya. nih sebagai marketing kayaknya ya. Dan kita pun bisa belajar ke siswa, kita Iya. Betul. nggak tahu Iya, ternyata iya. siswa itu perkembangannya ada yang begitu luar Iya, biasa. iya, betul, Dan kita juga bisa dapat pelajaran juga dari sana dari siswa itu. dengan sistem mungkin dengan cara dia mengambil Iya. video mungkin ya dengan kata-kata yang Iya, promosinya. yang sebelumnya kita juga nggak tahu, jadi kita juga menambah ilmu Iya sebenarnya. Bu betul. Dince. Saling kerjasama saja. Iya, saya penasaran nih Pak. Oke, terima kasih Iya, Pak Ibu Rian. Dince, Saya- sama-sama. Nanti kita setengah 2 ya. Setengah 2 Bu Dince Setengah di dua. kelas 11 F7. Setengah F7. Iya. Oke, saya penasaran. Terima kasih Pak Rian. Iya, sama-sama Bu Dince. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cubit kanan, cubit kiri, kedekan mata ting ting, sekali lagi ting ting. Halo Bapak, kita jumpa lagi. Perlu kanan, perlu kiri, kedekan mata ting ting, sekali lagi ting ting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan kepada Nanda, apakah memang sehat hari ini? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Atau kurang sehat? Enggak. Sudah semakin baik kak? Sudah mulai membaik. Bahasa Jepang. Adnan, Afifah, Azimi, Cindy, Farisa mana? Ataupun diambil dari pantai. Siapa yang bisa memberitahu ke Bapak yang masih ingat apa saja yang kerajinan itu mungkin dari limbah yang ada di pantai? Siapa? Gantungan kunci dari gelang, kan? Kalau dari pertanian apa contohnya? Dari pertanian kemarin Bapak sudah menerangkan. Ini karena sudah makan. Anda mampu mengembangkan dan membuat produk kerajinan yang bisa dijualkan dan bisa dipasarkan. Nah, minggu lalu pun Anda sudah mulai membikinnya, sudah membuat analisis usahanya. Yang hari ini Bapak akan memberitahukan kepada Anda dari produk Anda itu, tujuan pembelajaran kita sampai dari ini intinya adalah Anda mampu untuk mempromosikannya. Boleh itu dibikin di Canva, boleh itu dibikin melalui sebuah video maupun brosur, melalui pengiklanan, metode seperti wawancara juga boleh. Nah, nanti silakan Anda dulu berkelompok, langsung bekerja sesuai dengan kelompoknya. Silakan Anda yang Canva tadi mengetik di Canva, silakan Anda sesuai bisa duduk berkelompok sekarang. Silakan.
Berarti harus ada produknya nanti kan. Ibaratnya seperti orang kan ada promosi. Di sini ada promosi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Adi Pratama, saya Kurnia Belanda. Kami akan menjelaskan tentang kerajinan rumah miniatur pohon yang telah dibuat oleh kelompok kami. Bentar. Baiklah, bisa kita terlihat seperti di depan ini. Ya kan? Bikinnya juga lah sepertinya ya. Bikin aja box ataupun tempat dan yang apa itu. Di situ anak-anak emang betul-betul kayak sebuah video bisa. Karena juga termasuk untuk yang lain bisa kan? Nah di situ kita bisa membuat sinematik yang lebih nanti lagi. Bapak berharap ini nanti bagian atasnya saja diperbaiki. Kemudian tulisannya akan diperjelas atau pakai dubbing juga boleh tambahannya. Pakai suara, masukkan suara juga boleh. Ya, terima kasih sampaikan kepada kelompok 3 atas pemaparan yang sudah memberikan. Sudah bagus videonya, cuma Bapak tambahkan. Menurut Anda bagaimana? Apakah betul lebih baik kita bikin karton hitam itu samping kiri, top kanan, nggak kelihatan? Jadi kita bikinnya apalagi pakai lampu di atas, pakai asap-asap. Oke, dan dari atas untuk kelompok 3. Ada kelompok lain yang pengen ke depan selain dari video? Ada? Boleh bersiapin dulu untuk kita mencoba. Boleh? Tidak. Tolong perhatikan ya. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan singkat hasil kelompok kami. Saya akan alihkan ke Fairah. Di dalam video ini kami membuat rumah dari stick dan pagar dari stick. Bahan-bahannya Silakan.
Satu, dari hasil kami lebih dari Kami yang berdoa. Sembilan, bagus banget. Bila Bapak ingin menambahkan, kalau kita penjualan itu memang harus ada kata-kata mutiaranya kan? Iya kan? Nah, kata-kata mutiaranya itu tadi berupa pantun itu. Maka di dalam video boleh Anda sampaikan berupa dabis. Itu yang perlu kita tambahkan. Apa kata pantunnya tadi? udara dingin di kota Bahrain. Udara dingin di kota Bahrain. Selimutnya tebal, berbahan kain. Selimutnya tebal, berbahan kain. Jika ingin belanja online, hubungi kami jalan yang lain. Nah, kalau dia menjual ke offline, kami jangan yang lain. Bagi dari situ kita udah tahu oh, dia jualan kerajinan. Kerajinannya dari bambu, dari kayu, berupa sebuah miniatur rumah. Kayak rumah pohon. Oke? Ya, oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelompok ini videonya. Baru. Siapa yang ada? Waktu kita 5 menit lagi. Nanti kita tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil pelajaran maka saya bisa Laptopnya kan.
ribuan. Mungkin ada teman-teman dari Ferry. Tentu ada yang pengen beli boleh. Harganya 80.000 atau 10.000-an. Harga 80 bisa nih. Mungkin rumah kalian lebih cantik jika dipajang di rumah atau di dalam rumah. Di ruang tamu. Atau di kelas TV atau gimana? Jika ada yang berkeinginan silakan hubungi kami. Jadi proses kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah. Beri aplaus dulu untuk kelompok satu. Bapak melihat tadi dari awal sampai akhir Anda sudah memaparkan mengenai video-video untuk promosi. Nah, ini video yang Anda paparkan tadi itu adalah video yang baru dalam artian Bapak sampaikan sudah bagus, cuman masih mentahnya dan itu perlu dipoles lagi. Yang pertama, tolong videonya itu memang tidak kelihatan yang bagian belakang itu kayak di ruang kelas lah atau apa, tapi memang bagus untuk penjualan. Yang kedua, silakan pakai dubbing ketambahan suara di dalam video tersebut. Seperti yang Anda contohkan di depan tadi, alangkah baiknya tadi itu dicontohkan seperti itu. Pakai suara tadi bisa kasih panitia. Tetapi kalau di kelompok si Adnan dengan Bibi, mereka bisa langsung seperti langsung live. Anda bikin videonya bukan hanya video putar seperti musik enggak, tetapi emang langsung bersuara. Ya, bisa Bapak tunggu videonya. Setelah kita perbaiki terus nanti supaya Anda bisa bikin video sebuah produk. Oke ya. Bella kita Bapak pengen quiz. Ayo keluarkan saja. Waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Ada semua. Bagaimana Mana orang pengen quiz di agak jalan Pak. Biar pengen bikin quiz dulu. Silakan dibuka dulu. Ada yang namanya quiz. Sabar ya. Ada tambahan-tambahan seperti itu dalam buku. Sudah paham kan bagaimana penjualan tadi? Paham? Apa yang harus Anda lakukan untuk penjualan? Paham kan? Pernah minum Yakult? Apa kata-kata mutiaranya? Ingat kan dalamnya? Begitu juga Anda bikin video promosi yang bikin orang ingat kalau spread apa? Kalau rumah-rumah kamu bagaimana? Oh seperti itu juga boleh. Ya. Setelah ini kita langsung merefleksi ya. Setelah quiz kita langsung merefleksi.
sih. Atau sebelum refleksi, listriknya aja lah dulu ya. Mohon maaf laptop bapak tiba-tiba hang. Suka nggak ada handphone? Bikin nama panjang ya sini aja. Yang dengan handphone ya. Mereka dapat kode ya. Nama panjang bikin ya. Kode apa? Kode apa? Obatnya dalam. Apa nggak tahu, biasanya kita lancar-lancar aja itu lengket ya. Iya, Pak. Ya. Kita mulai. 3, 2, welcome. Benar atau salah? Yasmin, Elisa, JBH, Zawa, ada yang salah ya, Nan? Bahaya, betul.
Siapa? Sudah ada semua. Kan betul nah. Nah, tepuk tangan untuk pemenangnya. Susah materinya. Tuh, kita lihat. Bagaimana pengalaman Anda? Bagian Anda, Bapak. Ijen lah, Mak. Dah, babnya bapak semua dulu ini. Kita isi aja dulu ya. Refleksi aja setelah ini. Kita strategi yang tepat seperti utara, timur, barat, selatan. Yo, yo, kan lihat. Kemarin siapa pemenangnya? Berusaha kau Singkat tapi belum. Bapak bilang sikut berarti sikut. Oke. Kita mulai. Kita bersama-sama. 3, 2, 1. Sakit. Sikut. Sikut. Berarti kelihatan siapa yang kamu lihat presentasi ini. Dan kelihatan. Sini dan 3, 2, 1. Sekat. Sakit. Sikut. Sekat. Sikat kalau diambil. Kalau sekat Ini. nice. Sesuai gerakan ya. Sekat. Sakit. Oke, sakit. Berapa kali percobaan? 3 aja cukup ya. Fokus Anda. 3, 2, 1. Sakit. Sikut. Sekat. Sakit. Sikat. Adnan. 2. Adnan. 3. Oke.
Ini? Sri. Sama. Tuh, 2, 3, 2, 1. Sikut. Sekat. Sakit. Sikut. Satu. Sikat. Zalika. Wangi. Mengki. 3, 2, 1. Sekat. Sikut. Sikut. Sikut tangannya di mana? Sikut tangannya di mana? Sini ha, kayak gini. Sakit. Sakit gabung tangannya seperti ini. Sekat. Sekat ini. Sikut. Sekat. Sakit. Sikat. Satu kali lagi. 3, 2, 1. SA. Sakit. Sikut. Sekat. Sikut. Sakit. Gibah. Gibah. Sekat. Sikut. Sakit. Sikat. Habibi. Umi. Hah? Oke, cukup 4. Kita kalkulasikan. Kita simpan cuma 2. Hasna, Salika, Bina, Bibi 1, Robil 3, Fitri 4, Sri 2, Nin Naila, Messi 2, Niken 4. Berapa duit, Pak? Mengenai ya, yang 3 ini silakan temu Bapak nanti ya. Ini langsung Bapak lakukan 550529. Kita mulai 3. Tapi kita mana? Welcome Adnan. Welcome Zawa. Yasmin. Apa lagi di HP mana? Apa nama itu? Visit join cari visit join. Waktu kita tinggal 10 menit lagi. Password Bapak diambil nggak? Apa namanya, Pak? Visit join.
betul kan? Ya. Jawablah dengan Jujur. jangan sampai ada tekanan dari pihak manapun, baik dari samping, kiri, belakang, kanan. Nah, karena ini jawabannya ya ada fleksi seperti yang udah masuk ya. Jadi apa datang ke rumah bunga? Bergasam. Kenapa ya sih ini gitu? Gak tau apa. Apa ini itu ada ini? Ini ya. Itu ada Sudah. Yang sudah terajar. Azimi itu dia yang punya kelasnya. Dia punya poin, jadi poinnya itu untuk menghancurin itu ya. Oh jadi mah warnanya lah. Wah, kayak gitu kayak ada demak ada deh. Ada demak Ini tinggal ini berapa orang lagi? Kan 2 kali masuk ya. Ini akan kiri dan masuk. Nggak bikin yang tadi loh Pak Karelo. Oke. Ayo, siapa nih 550529? Saya salah buat Pak. Ini ya. Yang itu lah. Kan yang ini tinggal berdua lagi. Udah gitu jawabnya ini. Oke. Sama Pak, sama Pak. Jangan berantem di sini. Nggak boleh kan jujur ya. Harus jujur. Kok Pak Api ya? Ya, HP itu ada permasalahan. Kita lihat Pak ini Pak. Ya semangati dong ya, ayo. Ayo dong ya. Pak Apinya ini Pak. Udah. Lu lagi kita ini ya. Ya lah, ini bikin Pak Aduh. Coba lihat. Oh, lihat kan? Ini adalah survei. Oke, berupa survei Bapak. Ini bukan pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Dalam artian ini nggak ada benar salahnya kan? Itu sesuai dengan apa yang Anda inginkan saja. Ini siapa yang lulus selesai saja tadi. Oke? Nah, pelan Anda dari awal sampai akhir pembelajaran tadi. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi kita, video ataupun cara-cara pengiklanan sebuah kerajinan? Nah, evaluasi dari kerajinan-kerajinan yang telah Anda bikin. Siapa yang bisa mengutarakan?
Ya, ayo Yasmin. Sini aja Pak. Boleh sih belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar lah. Makan, makan. Iya. Halo teman-teman sekalian, setelah menyimak beberapa kesimpulan dari teman-teman mengenai iklan dan cara mempromosikan barang, saya dapat menarik kesimpulan. Yang pertama adalah untuk promosi barang kita dapat menggunakan langsung dubbing atau berbicara secara langsung dengan teman-teman sekalian. Tidak harus monoton, harus kayak iklan itu harus dari sisi ini ke sisi sini. Ternyata tidak. Ternyata kita dapat menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita, dan untuk lebih baiknya kalau promosi iklan itu jangan di ruangan kelas atau di tempat-tempat yang agak ramai, atau tidak etis lah berposisinya di sana. Dan apa lebih baik jika kita menyediakan tempat ruang seperti kertas berwarna hitam di sisi kiri dan sisi kanan, kita dapat membuat video akan lebih baik dengan latarnya yang lebih bagus gitu, daripada dengan posisi di ruang kelas dengan meja-meja berserakan, dan juga pasti ada gangguan di suara-suara lain dari luar gitu. Jadi akan lebih baik jika kita berada di posisi yang etis lah gitu untuk membuat video, maka orang-orang itu akan tertarik itu untuk melihat apa ya yang mereka jual gitu. Jadi mereka akan menarik perhatian, oh kayaknya itu seru juga deh. Jadi mereka akan melirik apa yang kita jual atau kita promosikan. Terima kasih Madam. Ya, jangan lupa supaya lebih menariknya kita persiapkanlah latar-latar yang bagus untuk membuat sebuah video. Kemudian bagaimana solusinya untuk dari berbicara langsung untuk membuat sebuah video pengiklanan berlatarkan alam itu juga boleh. Terima kasih seluruhnya Bapak sampaikan, dan Anda mungkin sekian materi dan pembelajaran kita hari ini. Bapak harapkan untuk minggu depan Anda sudah menyelesaikan mengenai kerajinan yang ada di bab 2 dan tugasnya yang asesmen sumatif 3 itu kemarin sudah ada dikumpulkan. Bapak berharap Anda mulai membaca ringkasannya itu, jadi minggu depan saat kita materi kembali Anda sudah ada yang akan dibahas, tidak kosong ya. Jadi minggu depan Bapak akan menyerahkan materi mengenai BEP. Apa itu BEP? Break Even Point. Untuk kelanjutannya silakan Anda pahami dulu apa itu break even point. Untuk minggu depan Bapak cobakan terlebih dahulu, langsung kuis saja kita. Bapak pengen tahu sampai di mana pengetahuan Anda tentang break even point. Nah, Anda sudah tahu apa itu break even point? Enggak, kita minggu depan sebelum masuk besok Bapak kita ujian kuis dulu lah, kuis dulu supaya Anda membaca di rumah terlebih dahulu. Oke? Baiklah, sekian materi kita hari ini. Kalau ada Bapak salah dan jangan Bapak mohon maaf. Semoga berguna manfaat bagi kita semua. Bapak sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berpisah kita. Biasanya apa? Lompat kiri, lompat kanan, dan putar aja yuk. Tunggu, kasihan dia sendiri dengan anak cewek. Ini biar marga. Oh, kadang ini pakai marga ya. Mau marga. Sempit mana? Dah. Halo Bapak, sampai jumpa lagi. Lompat kanan, lompat kiri, kedipkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Halo Bapak,
Bince, ini tahapan pendampingan kita yang keempat pada pendampingan 5 ini, yaitu kegiatan kita adalah dialog pasca observasi pembelajaran. Jadi Ibu sebelum ini kan sudah melakukan dialog pra observasi bersama Bapak Rian. Kemudian dari situ Ibu telah menemukan beberapa target-target, seperti tujuan pembelajaran Pak Rian, area pengembangan yang ingin dilakukan Pak Rian, serta strategi yang dipersiapkan Pak Rian. Setelah itu Ibu lakukan observasi di kelas. Tentu Ibu memiliki catatan-catatan terhadap pembelajaran yang dilakukan Pak Rian. Kemudian dari catatan itu Ibu akan melakukan dialog pasca observasi. Tentunya dialog ini adalah bentuk bagaimana Ibu nanti mencobakan untuk menggali potensi dari rekan sejawat, dalam hal ini Bapak Rian, supaya Pak Rian ini memahami apa yang telah dilakukan dalam pembelajaran. Kemudian jika nanti ada permasalahan atau hal-hal yang belum sesuai, bagaimana Pak Rian nanti mencarikan solusi dari dirinya sendiri. Sebenarnya kita menggunakan murni di sini teknik percakapan coaching dengan alat TK. Jadi untuk kegiatan ini, apakah Ibu sudah siap melakukan dialog atau percakapan pasca observasi? Insyaallah siap. Oke, baik Bu, silakan kami. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kemarin kita udah melaksanakan ya observasi yang dilaksanakan di kelas 11 F7. Nah, menurut Pak Rian dalam pelaksanaan observasi hari ini gimana? Gimana perasaannya? Alhamdulillah Bu Bince sangat menyenangkan belajar bersama siswa 11 F7 ya, karena kita kewirausahaan ditambah lagi mengenai pembuatan video ataupun Canva atau yang lainnya untuk promosi. Jadi ada actingnya juga. Iya, ada acting juga ya. Yang saya lihat kemarin itu bagaimana siswa membuat suatu promosi produk ya. Nah, kira-kira kemarin tujuan pembelajaran kita apa Pak? Tujuan pembelajaran yang harus dicapai, siswa itu mampu untuk melakukan penjualan produk yang telah dibikin. Produk yang dibikin itu adalah kerajinan. Kerajinan ya, Iya. berupa suatu miniatur ya Pak ya? Miniatur. Jadi siswanya harus mampu untuk mempromosikan itu. Iya. Captennya itu. Ya, katanya itu ya, selain dia bikin produk miniatur, mereka juga harus bisa mempromosikan misalnya. Oke Pak. Kira-kira menurut Bapak dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin ada kendala nggak? Ada hambatan yang rasakan gitu? Apa aja bisa cerita? Ya Bu Bince, kita berharap tidak ada kendala sebenarnya Bu Bince, karena kita sudah selalu mempersiapkan keadaan untuk pembelajaran yang menunjang pembelajaran. Namun terkadang di luar proses kemampuan kita juga, seperti kemarin Bu Bince juga bisa lihat itu laptopnya tiba-tiba hang, yang biasanya nggak pernah hang tiba-tiba jadi hang gitu, mungkin problem juga. Nah, itu apa lagi Pak, itu secara teknis gitu. Kemudian dalam proses pembelajaran sendiri, dalam proses pembelajaran itu terkendala kita, bukan terkendala ya, cuman masih ada siswa yang masih kurang berperan aktif. Masih ada beberapa, jadi masih menonton diam gitu. Jadi itu ada satu kendala, kita mungkin harus perhatikan kembali. Ya, berarti ada siswa yang tidak aktif ya. Iya. Ada yang mungkin itu strateginya bagaimana ya, kira-kira akan Bapak lakukan bagi siswa yang kurang aktif ini? Kalau kemarin kan kita menggunakan strategi bekerja sama berkelompok itu untuk bersama-sama mencari permasalahan dan solusi dari permasalahan yang ada. Namun anak-anak ini sepertinya butuh bimbingan lagi, kemungkinan kelompoknya akan diperkecil biar dia bisa untuk menunjukkan potensi dirinya lagi. Mungkin kemarin terlalu banyak atau bisa kita kurangi lagi supaya dia
punya rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan produk ini itu. Berarti Bapak nanti untuk yang akan datang memperkecil. Iya. Seperti kemarin berapa anggota itu Pak? Itu sekitar 8 atau 9. Cuman di kelas lain walaupun itu dia aktif semua, tetapi kemungkinan kita setiap kelas itu pasti berbeda. Jadi kita memberikan perlakuan yang berbeda juga. Berarti dalam hal strategi yang Pak lakukan, berarti membentuk kelas yang lebih kecil lagi sehingga mereka Iya. memiliki tanggung Tanggung jawab ya, untuk menyelesaikan itu. menyelesaikan tugas mereka ya. Kemudian Pak, dalam hal untuk permasalahan yang dihadapi siswa sendiri dalam membuat, mungkin bisa Bapak ceritakan, ada nggak kendala dengan video, kemudian kampanye atau mereka cara berpromosi kemarin secara langsung, ada nggak masing-masing itu kendala menurut Bapak yang mereka hadapi? Kendala anak-anak itu mungkin dikarenakan kurangnya pengetahuan bagaimana untuk pembuatan video. Memang di awal tidak ditunjukkan step by stepnya bagaimana cara pembuatan video tersebut, tapi biarkan mereka terlebih dahulu mencari tahu. Nanti setelah mereka bikin, di situ baru kita merepresentasikan di mana yang harus diperbaiki, di mana harus ditambah. Jadi anak-anak itu cuma butuh bimbingan saja. Bimbingan Pak untuk video mungkin. Iya, pembuatan video. Jadi menurut Bapak, apalagi strategi untuk video nih Pak yang akan Bapak lakukan nanti ini? Kemungkinan besar kita anak-anak ini berusaha untuk men-share video tersebut di YouTube-nya ataupun pakai aplikasi yang lainnya untuk pengiklanan. Bisa saja melalui Instagramnya maupun di WhatsApp-nya ataupun di aplikasi yang lainnya. Cuman alangkah lebih baiknya kemungkinan kita coba untuk mendatangkan teman ataupun yang bisa narasumber untuk Oh iya, betul. karena punya link juga ke sana, teman-teman yang mampu untuk bikin video pengiklanan semoga bisa bekerja sama juga. Oh gitu, berarti Ya, Bapak untuk akan berkolaborasi Iya, ya? berkolaborasi. Dengan teman rekan sejawat? Ya, teman rekan sejawat yang kan ada guru yang mampu untuk bikin video itu. Gitu Iya. ya. Berarti Bapak udah melakukan pembelajaran yang bisa melibatkan ya rekan sejawat dalam memperbaiki video ini Iya. untuk lebih bagus lagi. Kemudian secara teknis ya maklum Ibu, handphone anak-anak itu kurang Apa ya? iya, kameranya ya, megapikselnya Apa namanya? Resolusi apa namanya? iya, Resolusi. tingkat Tingkat kejernihannya kejernihan, itu ya. kejernihannya. Kemudian kita kan sudah mengadakan untuk video kamera sekolah atau anak-anak itu bisa menggunakannya nanti. Jadi iya. tinggal bagaimana cara pengeditannya lagi. Dan kita punya ekskul di situ, jadi kita semoga kita bisa anak-anak ini mampu menggali potensinya. Iya. Dalam segi video tadi Pak ya. Iya. Nah, kalau bagaimana kalau kendala yang berkaitan dengan Canva nih Pak tadi Nah, yang ada anak-anak kalau menggunakan yang Canva, anak itu umumnya tidak ada kendala karena mereka lebih senang mengutarakannya melalui dengan kata-kata di Canva itu. Setelah dilihat mereka begitu detail untuk menjelaskannya. Kalau siswa kita yang secara langsung promosinya secara langsung mungkin hanya kurang percaya diri, padahal itu begitu luar biasa, bahkan terkadang kita nggak bisa sampai ke sana. Alhamdulillah anak itu kita juga dapat pelajaran jadinya untuk bagaimana untuk mempromosikan. Bahkan Bu Dinti kemarin juga melihat anak itu ada yang pakai pantun iya, juga. betul seru ya. Iya. Dengan kata-kata pantun Iya. dengan promosi produk gitu. Sehingga bisa menarik pembeli Iya. kan Ibu, konsumen itu. Contohnya kita mungkin ada iklan yang brandnya apa gitu, Iya. ingat ya. Iya, contoh biasanya kalau di iklan minumnya kopi per hari. Iya. Nah, mana tahu anak itu punya brand nyanyian ataupun kayak pantun itu, Iya, Bu. betul. Itu kalau orang melihat suatu barang berisi itu mereka nggak itu. Nah, itu salah satu cara untuk agar konsumen melihat produk kita. Semakin konsumen itu melihat, maka secara tidak langsung mempengaruhi alam sadarnya para konsumen sehingga membeli produk yang kita bikin. Ya. Dibuat tadi ya. Nah, kalau berkaitan dengan tadi udah Canva, kemudian yang ini kayaknya saya perlu perhatikan juga mengenai yang berpromosi secara langsung ini Pak. Iya. Apa kendalanya Pak kira-kira itu? Yang promosi secara langsung memang kemarin itu anak-anak itu sudah mempersiapkan
Mungkin karena waktu pemaparannya itu mereka harus mempersiapkan, jadi mereka agak tergesa-gesa terburu-buru dan tidak ada latihan sebenarnya. Secara spontan. Mereka hanya bikin sedikit saja, mereka langsung mencobakan. Disitulah sebenarnya perlu latihan anak-anak ini. Kemarin juga sudah perlu dipersiapkan, mungkin anak-anak sudah mempersiapkan secara lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke, berarti tapi ada 3 produk untuk promosi ya Pak. Yang pertama video, yang kedua menggunakan kanva, yang ketiga dengan promosi. Ya, kadang anak-anak ini Budince emang hobi dia menggunakan video. Ya, untuk promosi. Bahkan dia ada juga menggunakan yang kata-kata memasukkan dubbingnya atau segala macam. Bahkan ada yang secara langsung. Tidak mungkin kita bisa menyamaratakan semuanya harus menggunakan video, harus pakai tanpa, karena kita berdiferensiasi sesuai dengan di mana yang diinginkan siswa. Kita memberikan pilihan. Ada yang 3 prinsip, tapi seandainya ada siswa pengen yang lain pun mengajukan diri, ya silakan. Berarti dia punya di situ, kita mengarahkan saja dalam supportnya juga. Tahu dia bisa menggabungkan ya? Antara kanva dengan video bisa digabungkan. Bahkan secara langsung dia menjelaskan videonya lagi gitu. Secara langsung dia juga menjelaskan videonya. Luar biasa. Berarti mereka udah betul-betul memberikan nge-explore ya? Nge-explore diri mereka. Saya juga sangat kaget juga kemarin tuh ya, videonya keren juga gitu, melihat dari tampilan-tampilan penampilan siswa kelompok itu tadi gitu. Nah, kemudian Pak, kira kedepannya Bapak ingin seperti apa untuk pembelajaran kedepannya dalam mungkin dengan pengalaman yang kemarin ini ya, pembelajaran untuk kelas yang lain atau untuk pembelajaran yang lain gimana? Untuk di kelas lain juga hal yang sama Bu Ince. Cuman pasti ada beberapa perlakuan yang berbeda. Di mana yang di kelas lain bahkan ada yang lebih aktif lagi, jadi bahkan banyak menggunakan video mereka. Bahkan tidak ada yang secara kanva, mereka lebih explore diri. Jadi untuk yang kelas lain pun tidak bisa merasakan sebenarnya, pasti berbeda-beda. Bakat masing-masing ya? Iya, bahkan ada di satu kelas yang lain tuh hanya bisa di kanva saja. Iya. saja. Agak susah, mungkin belum bisa percaya diri tampil di depan, belum mampu untuk membuat video. Tapi di situ kita selalu memotivasinya. Ya, bagaimana cara pengenalan baik itu. Nah, jadi lingkungannya tergantung juga apa yang diterapkan tergantung dari kelas ya, kondisi dengan menentukan siswa sendiri. Nah, berarti Bapak udah melaksanakan pembelajaran secara berintegrasi, secara produknya, juga secara prosesnya. Mana siswa itu diberi pilihan ya untuk menentukan apa yang mereka gunakan dalam media promosi ini. Nah, Bapak mungkin Pak bisa memberikan juga kiat-kiat mungkin bagi teman-teman yang mungkin juga nih mana tahu kan ada yang bisa berkolaborasi dengan Bapak gitu kan, atau juga bisa jadi memberikan tips lah seperti itu. Bisa nggak dari Bapak sendiri? Keinginannya sih Bu, berharap juga bisa berkolaborasi sebenarnya. Untuk anak-anak tampil di depan itu di bahasa Indonesia kan bisa bagaimana penyampaian tutur kata yang baik gitu. Betul. Bahkan mereka belajar berita, jadi itu sebenarnya kita bisa berkolaborasi dengan materi bahasa Indonesia. Kemudian dengan guru TK pun kita bisa berkolaborasi. Bagaimana cara menyusun laporan ataupun pembuatan konten yang baik yang menarik sebenarnya. Jadi sebenarnya bisa kita berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Iya, berarti dengan masing-masing keahlian. Iya, keahlian. Jadi bagus ini lebih bagus nih. Kayaknya ada perlu juga nih satu produk yang dipromosikan di mana situ ada guru bahasa Indonesianya, juga guru TK. Ya, guru PKW-nya. Bahkan untuk penjualan sebenarnya bagaimana penjualan yang baik itu bisa juga bekerjasama di ekonomi. Semuanya saling berkaitan sebenarnya Bu Rinci. Iya betul. Ya, menarik sekali nih Pak untuk apanya sebagai idenya ini. Iya. Jadi lebih memberikan masukan dan juga menambah keterampilan siswa dalam hal promosi secara bahasa,
secara teknik Iya. IT-nya, juga secara ekonomi. Ini bisa diperjualbelikan nih. Saya Iya. tertarik ini Pak dengan produk-produk kemarin saya juga melihat. Sebelumnya Pak juga bikin apa namanya terarium. Terarium, iya, Jadi terarium. saya lihat di meja Bapak itu sangat bagus sekali Iya. untuk hiasan. Ya itu untuk hiasan. Iya, hiasan ya diapakan. Itu Untuk juga menambah bisa. kesegaran Nah. atau mata. Ya itu memang anak-anak perlu sebenarnya kita bantu untuk mengeksplor dirinya kembali. Jangan sampai di rumah seharusnya kita bisa lakukan. Kenapa kita harus jadi konsumen? Kenapa kita nggak menjadi produsennya? Padahal kita ada di lingkup alam yang sebenarnya Biasa mampu ya, untuk mampu membuat ya. iya. Apalagi kita tinggal di daerah yang belum perbukitan, Iya tuh perbukitan. banyak Iya. dengan segala perkayaan segala macam Iya. alternatif itu bisa kita manfaatkan ya. Mhm. Jadi bisa jadi jual beli ya. Luar biasa nih Pak, ide yang luar biasa juga. Ini tidak semua mungkin sekolah yang memiliki alat Iya. seperti itu, karena kalau sekolah lain di kota-kota juga perlu Iya. mencari ke bukit ya apa. Kalau kita ini dia tersedia dekat Sudah sekolah tersedia. ya. Bahkan Bapak udah pernah nggak untuk melaksanakan pencarian itu di sekitar sekolah lingkungan kita? Selalu dicari di sekitar lingkungan sekolah kita terlebih dahulu Ibu. Contoh yang kemarin kita bikin itu adalah rumah pohon. Nah, batunya itu memang di dalam ini dicari di sekitar sekolah. Iya. Batunya itu bukan batu yang sembarangan kan. Jadi emang ada khas-khas yang uniknya dan di sekitar sini banyak Bu. Pohon-pohonnya yang ranting-ranting sudah Iya. apa itu Kering. udah kering. Jadi bisa dijadikan juga tempurung kelapa pun bisa kita jadikan, bahkan bisa ditaruh tanaman di situ berkaitan lagi dengan mapel biologi. Iya iya betul, sudah ekosistem dia. Iya. Begitu. Ini luar biasa. Jadi Bapak juga guru biologi kan? Jadi terapi adanya terinspirasi dengan apa bisa juga kira kewirausahaan Iya. dalam hal bikin satu bentuk karya miniatur Iya. atau terarium jadi Dan- hasil jual gitu. Bahkan itu bisa dipergunakan oleh guru biologi. Jadi kalau bikin terarium diperjualbelikan itu juga mahal. Iya betul saya juga pernah lihat itu. Tergantung bagaimana perawatannya. Perawatannya ya Mhm. untuk sampel-sampel Iya. seperti yang depannya Pak ya. Iya. Nah, gitu Pak ya, kalau menurut saya kira-kira setelah Bapak melaksanakan pembelajaran kemarin itu Bapak dalam skala berapa? Udah 1 sampai 10 atau dari 1 sampai 10 kira-kira skalanya berapa? Harus dilajari. Iya. Ya, mungkin masih jauh lagi Bu Dince, karena kemarin itu setiap pembelajaran ya pasti selalu ada refleksi ya, Bu Refleksi, ya. Dince. Bisa jadi kita merasa saat ini mampu, nanti di bagus kelas ya. ini enggak, Iya, ya kita iya. menyesuaikan Iya, keadaan kondisi. dan kita selalu berusaha kan Bu Dince. Iya. Dan dari kondisi dari siswa sendiri Pak, berarti kan udah ada perubahan sebenarnya Sudah. Bapak ada skala berapa mereka gitu? Kalau anak-anak mungkin dari yang awalnya belum mampu sudah tahu mendapatkan gambar setelah kita iya. penjelasan Awalnya sudah dari skala berapa? ibaratnya di dalam anak-anak itu membuat video itu sudah ada kemampuan sebenarnya Iya. ya dari tidak mampu mungkin skalanya berapa dari awalnya? sekitar 5 Ibu, Jadi, 6 ya, sekarang sudah bisa lah sampai 9 9, walaupun tidak secara sempurna. Sempurna ya, berarti udah jauh perubahan Iya, gitu. iya. Dengan Bapak memberikan satu gagasan, ide, kemudian mengarahkan, mereka udah terpikir apa yang mereka buat, kemudian mereka udah mampu untuk mempromosikan. Ini luar biasa nih Pak Rian. Ya. Saya sangat Alhamdulillah Bu. tertarik juga. Ya, alhamdulillah Bu Dari Dince. kemarin. Tujuannya itu udah mulai tercapai. Iya, tujuannya udah jadi mempromosikan Iya. ya untuk pelaksanaan dari promosi satu produk yang dibuat dari bahan-bahan alami. Iya. Nah, ini kan hal yang dengan kreativitas yang luar biasa. Karena nggak semua mungkin siswa bisa membayangkan media alami tadi yang pohon miniatur rumah pohon tadi ya. Ya bisa menjadi seperti itu. Saya juga Iya. membayangkan itu saya tempurung gitu kan pakai lumut Iya, gitu pakai kan. lumut. Ada antingnya sawah di mana gitu suasananya. Itu kan untuk perlu hiasan di dinding atau di mana Bu, kan perlu dirawat juga. Iya gitu. iya. Dan satu lagi Pak, mungkin teknik pengambilan foto yang ada seperti meja itu gimana Iya. Pak, strategi untuk
Ya maklum Budinci anaknya Iya. kemarin kan bahkan di dia ambil foto ya di situ kita baru mengedukasi Iya, kan iya, gitu betul. baru kita memberi penjelasan kalau seandainya tanaman untuk dihiasin dinding kenapa taruhnya nggak di dinding Iya, iya. di situ kita untuk mempromosikan Heeh. yang kemarin itu kalau nggak di dinding masalahnya kita bikin Bikin box, boxnya ya. putih ataupun hitam yang bisa menunjang. Iya, iya betul betul betul. Ya, betul. Kita sudah memberikan yang gambaran dan Iya. merefleksikan juga. Iya. Dan mereka sangat antusias kelihatannya untuk mempromosikan produk dengan Iya, harga Alhamdulillah, Budinci. dengan harga yang macam-macam ya. Iya. Ada yang 80 Ada 80, ada yang 60. Nanti bersaing kan. Ya bersaing ya. Ada yang jual 80, ada yang jual 60 gitu. Jadi seru juga gitu. Oke Pak Rian, saya ucapkan terima kasih Pak dengan observasi ini, dengan informasi saya juga belajar nih dari siswa, saya juga belajar dari Bapak bahwa memang kita itu butuh untuk bisa menjadi seorang guru yang bisa mengarahkan dan bisa membimbing mereka mengeluarkan potensi-potensi yang mereka punya. Iya. Ini terima kasih Pak Rian atas Sama-sama, waktunya. Bu Desi. Oke, assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Rian ya.